Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita masuk pembelajaran akidah akhlak kelas 4 MI Wali Songo dengan tema materi indahnya berperilaku terpuji, kisah teladan Bilal bin Robah. Kemudian untuk indahnya berperilaku terpuji, kisah teladan Bilal bin Robah, kompetensi dasar KD 1.5 menjalankan perilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan sebagai cerminan iman. KD 2.5 menjalankan sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan sebagai implementasi dalam meneladani kisah Bilal bin Robah. KD 3.5 memahami makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Robah. KD 4.5 mengkomunikasikan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Robah. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai anak-anak nanti, 1.5.1 mampu membuktikan keimanannya melalui pemahaman perilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari. 2.5.1 mampu melaksanakan sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan sebagai implementasi dalam meneladani kisah Bilal bin Robah. 3.4.1 mampu menyimpulkan makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Robah. 3.4.2 mampu menguraikan contoh sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.5.1 mampu mengembangkan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Robah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk peta konsep, materi yang kita pelajari terkait indahnya berperilaku terpuji, kisah teladan Bilal bin Robah. Yang pertama nanti kita belajar kisah Bilal bin Robah. Yang kedua kita belajar tentang sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Kemudian selanjutnya anak-anak coba simak video kisah Bilal bin Robah berikut ini. Perjuangan Bilal bin Robah dalam memeluk Islam. Bilal bin Robah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya. Ia merupakan seorang budak dari Umayyah bin Khalaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Ia bertanya kepada Bilal, "Apakah benar engkau menganut agama yang dibawa oleh Muhammad?" Bilal menjawab tanpa keraguan, "Benar Tuan, saya sudah memeluk agama Islam." Mendengar jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka. Umayyah pun tanpa ragu menyambuk Bilal secara terus-menerus hingga membuat punggung Bilal berdarah-darah. Ketika melakukan penyiksaan terhadap Bilal, Umayyah terus menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Namun Bilal justru menjawabnya dengan berkata, "Ahad, Ahad, Ahad," yang mempunyai artinya Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Umayyah yang bertambah marah akhirnya mengajak para pembesar Quraisy yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal. Mereka kemudian mengikat tangan dan kaki Bilal menggunakan rantai, lalu menyeretnya ke padang pasir yang panas. Di sana, Umayyah memerintahkan algojonya untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Umayyah pun berkata kepada Bilal, "Aku tidak akan melepaskan batu ini dari badanmu sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza." Namun Bilal menolak perintah Umayyah karena itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya, yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab, "Ahad, Ahad, Ahad." Kabar penyiksaan yang diterima oleh Bilal kemudian menyebar ke penjuru kota Mekah hingga didengar oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Robah sedang mengalami penyiksaan. Adakah di antara kalian yang mau membantu memerdekakan Bilal dan melepaskannya dari penyiksaan tersebut?" Tanpa menunggu lama,
Abu Bakar langsung menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Ia pun berjalan menuju tempat Bilal disiksa dan menemukan Bilal yang sedang ditelentangkan menghadap matahari dengan adanya ditindih oleh batu besar yang membuat Bilal kesulitan bernapas. Abu Bakar pun langsung menemui Umayyah dan menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Namun Umayyah justru berlaku culas dengan memasang harga yang sangat tinggi, yaitu 9 uqiyah emas. Ia mengira Abu Bakar tidak akan sanggup untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Namun ternyata dugaan Umayyah salah, karena Abu Bakar tidak masalah berapapun harga yang Umayyah tawarkan. Abu Bakar kemudian membayar sejumlah 9 uqiyah emas untuk membebaskan Bilal. Sebelum ia membawa Bilal pergi dari tempat itu, Umayyah sempat berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar 1 uqiyah pun, aku tidak akan ragu untuk melepaskannya." Abu Bakar pun membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran hingga 100 ruqyah pun, aku tidak akan segan untuk membayarnya." Alhamdulillah, Abu berhasil membebaskan Bilal. Lalu Abu Bakar membawanya ke tabib untuk mengobati luka yang dideritanya. Terima kasih anak-anak untuk video kisah Bilal bin Rabah. Dari video itu bisa kita ambil pelajaran betapa teguhnya Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya di depan orang kafir Quraisy. Nah, untuk selanjutnya pengertian sabar dan tabah. Jadi sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu dalam Islam ada 3 bentuk sabar. 1. Sabar dalam menghadapi ketaatan, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. 3. Sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya keuntungan tabah dan sabar. Pertama, sabar sebagai penolong, pembawa keberuntungan. 2. Memberikan ketentraman jiwa. 3. Mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Kemudian bagaimana agar kalian selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Yang pertama, terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan pada hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Yang kedua, ingat janji Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya. Dan yang keempat, berdoa dan bertawakal. Kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Nah, demikian tadi anak-anak untuk video pembelajaran terkait indahnya berperilaku terpuji dalam kisah teladan Bilal bin Rabah. Semoga dengan video pelajaran ini bisa memberikan kesimpulan kepada kita untuk selalu bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.